Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Ano sesuai janji saya tadi. Silakan Mas Ano mau menanggapi. Ya, Stephanie, saya buka dulu dengan bahasa Bangka ya. APAPWO. Nah, itu artinya apa-apaan ini yang disampaikan Pak Haryadi tadi. Ini kan kita sedang membicarakan tentang keputusan Kadisparekraf DKI surat edaran nomor 342/SE/2020 ya. Itu tentang penyelenggaraan kegiatan live musiknya. Jadi bukan tentang dibukanya restoran, rumah makan atau kafenya, tapi lebih ke penyelenggaraan live musiknya. Sementara yang dibicarakan Pak Haryadi tadi itu tentang kegiatan di restorannya. Tapi kan ini kan soal umumnya live music tadi dikatakan oleh Pak Haryadi juga adalah soal kalau makan di restoran kita hanya duduk, tapi kalau live music pasti kita susah untuk mengontrol tadi dikatakan untuk tidak berdiri atau merasakan keriaan dari live music itu. Itu begini. Restoran tanpa live musik, apakah mereka harus duduk 2 meter per orang, kan itu coba kita cek juga itu tidak terjadi gitu. Maksud saya seperti ini kan tendensius ya. Statementnya Pak Haryadi tadi itu, Pak Haryadi ini sepertinya pintar, cuma saya bingung kenapa banyak orang pintar di Indonesia tidak menggunakan kepintarannya gitu untuk mengkritik kursi-kursi raja. Kenapa kepintaran itu digunakan untuk mengkritik tikar-tikar rakyat kecil gitu. Kita kembali ke pembahasan kita Mas Ano. Ini kita bahas soal live music di kafe ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu betul di lapangan, pasti yang datang ke sana bukan hanya ingin menikmati makanannya. Bagaimana Anda bisa memastikan agar yang mendengarkan Anda ini tidak ke lantai dansa, kemudian tidak berdiri dan juga bisa mengontrol keriaannya sehingga tetap menjaga jarak? Ya, itu tugasnya dari si musisi kafe yang di panggung. Kita bisa announcing di sana. Makanya beberapa kali saya bilang, saya mengajukan juga ke DPRD dan pihak pemerintah ya, Pemprov juga. Saya sempat mengajukan, ayo kita bekerja sama, justru gandeng musisi kafe ini menjadi juru kampanye protokol kesehatan di kafe-kafe itu gitu. Jadi misalnya durasi kami 100% itu, kami bisa pakai 25%-nya untuk mengkampanyekan protokol kesehatan. Itu. Sebelum adanya live musik pun, restoran ini kan sudah dibuka ya. Rumah makan ini sudah dibuka. Apakah mereka tidak ramai sebelum adanya live musik? Itu pertanyaan saya. Nah, salah satu syaratnya juga adalah jangan band yang terkenal. Bagaimana Anda menerjemahkan aturan ini? Ya, begini. Makanya kami menamakan kami ini kategorinya musisi kafe ya. Jadi nggak boleh musisi yang global gitu. Karena misalnya musisi yang sudah selebritis. Mereka itu tanpa perform pun di situ, dengan adanya flyer mereka, spanduk dengan gambar mereka, tempat itu bisa menjadi ramai. Sementara musisi kafe ini kan memang kami menghibur pengunjung yang sudah ada. Begitu. Iya, tapi banyak juga musisi-musisi kafe yang sudah punya masa sendiri. Saya rasa cuma 10% dari pengunjung yang ada, Stephanie. Jadi Anda menerjemahkannya apa yang menjadi ciri khusus dari yang Anda katakan sebagai musisi kafe saja, tapi tidak band terkenal itu? Jika band terkenal itu kan dia akan mengundang fans-fansnya yang memang sangat besar gitu. Sementara kafe itu kan kapasitasnya nggak sebesar fansnya si artis-artis terkenal itu. Itu pun sudah dirumuskan oleh Disparekraf kan. Mungkin mereka juga punya kajian-kajian gitu. Berarti musisi kafe tidak mungkin bisa menarik atau menjadi magnet untuk orang-orang menjadi berkumpul atau masa menjadi datang? Tidak sebesar musisi yang terkenal. Itu kan cuma bicara tentang polusi suara aja. Ini volume aja sih sebenarnya. Volume musik yang dikeluarkan gitu. Jadi kontrol dari soundnya. Oke, saya memberi kesempatan kepada Pak Haryadi jika ingin menanggapi. Ya, saya tadi menanggapinya bukan soal live musiknya, tapi dibukanya restoran dengan live music. Nah, betul kan Stephanie? Nah, betul kan? Kita berikan kesempatan kepada Pak Haryadi. Jadi, memang ini yang harus menjadi perhatian bahwa dengan membuka restoran sama dengan membuka bioskop, itu adalah memberi kesempatan orang lebih banyak berkumpul. Ya kan? Dengan memberi kesempatan pada orang berkumpul, maka terjadi risiko. Apakah pasti? Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi dengan banyaknya orang berkumpul, di mana jarak itu menjadi sesuatu yang relatif, maka risiko akan meningkat. Akhirnya kembali pada masing-masing. Dan aturan yang menyebabkan bisa dibukanya itu, apakah sudah mempertimbangkan akibat bahwa nanti akan kemungkinan terjadi peningkatan jumlah kasus. Memang kita tidak bisa mengatakan peningkatan itu karena spesifik, karena yang secara itu. Ya kan? Tapi kita harus melihat bahwa dengan memberikan kesempatan untuk lebih banyak orang berkumpul,
maka risikonya ini akan jadi besar. Ini ada yang saya setuju kalau misalnya para musisi itu bisa ikut berperan memberikan edukasi pada masyarakat, sama dengan media bisa ikut berperan dengan memberikan edukasi masyarakat untuk selalu memakai masker, untuk selalu menjaga jarak. Saya kira itu menjadi penting sekali. Tapi yang tadi menjadi catatan yang seperti Pak Haryadi sampaikan adalah soal pengawasan ya Pak? Nah kembali, setiap kebijakan harus ada kepastian bahwa kebijakan itu diikuti. Pertanyaannya, bagaimana kita memantau, memastikan kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan. Selama itu bisa dipantau dengan betul, nah, silakan. Tapi saya ada berapa banyak restoran, ada berapa kafe yang harus dipantau. Cukupkah tenaga untuk memantau itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Ya. Mas Ano, saya juga mau konfirmasi soal hal ini karena ini beredar juga di media sosial. Betulkah sebelum izin ini dikeluarkan sebenarnya sudah banyak juga kafe atau beberapa lah kafe dan resto yang juga memang sudah menggelar live music? Kalau itu mungkin bisa dicek aja Stefania. Beberapa mungkin ada, cuma oknum-oknum ya. Bekerja sama juga dengan oknum-oknum gitu. Cuma aku mau menanggapin tadi. Berarti betul ya Pak Haryadi ya. Ini bukan berbicara tentang live musiknya Pak ya. Yang Bapak sampaikan tadi ya. Tapi semua yang berpotensi untuk bisa semakin membuat ramai ya, atau menimbulkan keramaian. Yang disampaikan Pak Haryadi itu tentang dibukanya kafe resto ya. Oke, Mas Ano, kelonggaran sudah diberikan, aturan juga sudah dibuat. Yang jadi penting adalah soal pengawasan tadi juga. Nah, bagaimana komitmen dari musisi kafe sendiri untuk melaksanakan atau menjalankannya? Musisi kafe sangat komit ini, Stefani. Jadi tolong dipisahkan antara musisi kafenya menjalankan protokol atau pengusahanya menjalankan protokol nggak untuk kontrol pengunjung gitu. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau untuk musisi kafenya, saya sendiri selaku ketua PMCI, saya sudah edukasi ke teman-teman. Justru kita bantu pemerintah untuk mengkampanyekan protokol kesehatan itu. Oke, terakhir Pak Haryadi, boleh diingatkan kembali bagi pemilik kafe, pemilik resto, kemudian juga para musisi dan juga semua masyarakat yang mungkin mau berkunjung agar apa yang perlu diperhatikan? Ya, saya ingin merujuk pada penyesuaian dengan kehidupan baru. Bahwa kita ini sekarang dalam posisi setiap saat kita berisiko untuk kontak dengan virus. Ya. Cara kontak dengan virus tadi adalah karena kita tidak atau kurang menjaga jarak, tidak memakai masker. Jadi kita boleh melakukan berbagai kegiatan dengan catatan protokol itu dilaksanakan dengan benar, menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Selama masing-masing dari kita semua bisa menerapkan itu, menurut saya itu adalah bagian kontribusi kita memutus rantai penularan. Tapi di saat kita lupa, bahwa kita lupa untuk tidak berkerumun, disitulah mulai terjadi risiko terjadinya penularan. Itu aja yang menjadi. Ya, butuh kerjasama dari semua pihak untuk taat protokol kesehatan demi menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Mas Ano atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu. Terima kasih.